Dan gue bisa bilang orang-orang yang ngebully gue itu jadi tai sekarang. Kali ini gue akan ngebahas tentang pembulian. Pernah nggak sih lo ingat-ingat kembali dulu masa-masa kecil lo dibully? Gue nggak tahu lo dibully apa enggak, tapi gue sih dulu dibully. Dan gue bisa bilang orang-orang yang ngebully gue itu jadi tai sekarang. Gue bilang gini agak kasar ya, karena sebenarnya gue benci sama orang-orang yang suka bully. Enggak cuma ke gue, tapi ke siapapun itu. Gue benci yang namanya pembuli. Gue nggak tahu apa yang ada di pikiran mereka, apa yang ada di otak mereka, kok bisa ngebully orang lain. Padahal hidupnya mereka sendiri itu jauh lebih suram daripada kita gitu. Dan gue akan bahas terkait topik pembulian ini. So, gue mulai dari cerita gue pribadi. Dulu gue pernah dibully waktu zaman SD, SMP terutama, waktu masih kecil. Karena gue badannya cukup kecil dan kulit gue gelap banget dulu waktu SD. Jadi gue ya sering lah kalau pembuliannya terkait fisik dan warna kulit. Dan pernah juga dipalak. Jadi gue dulu waktu SD suka banget main bola di lapangan. Karena gue dulu suka banget ya Barcelona gitu ya. Gue pengen main di lapangan gede, dan gue minta sepatu. Dan sepatu bola itu gue minta dari kapan ya gue nggak tahu. Kayaknya setengah tahun atau hampir 1 tahun itu baru gue dibeliin. Dan dengan penantian yang panjang itu gue seneng banget tuh punya sepatu. Tapi setelah gue bawa itu ke lapangan, gue pakai, dipinjem lah sama kakak kelas gue. Dan disitulah gue nggak berani untuk nolak. Gue kasih pinjem dan ternyata nggak dibalik-balikin tuh sampai sekarang. Ya gue nggak tahu lah. Gue udah bodo amat dan mengikhlaskan aja. Ya selain itu pas waktu gue SMP juga sama. SMP bukan pemalakan sih. SMP itu lebih di fase ya namanya anak-anak mulai remaja ya. Remaja-remaja kecil tuh pada nggak tahu, kayaknya otaknya juga belum mateng. Jadi banyaklah yang ikut bela diri. Gue nggak menyalahkan bela diri manapun, tapi dalam konteks ini mereka ini mulai pada menganggap dirinya jagoan. Kadang mereka tuh cari-cari siapa yang mau diajak berantem gitu. Dan salah satunya gue lah salah satu orang yang mau diajak berantem. Padahal dia itu badannya gede gitu. Gue mikir sebenarnya ngapain sih lu ngajak berantem gue, ya otomatis gue kalah lah. Berantem sama lu, badan lu aja gede. Nyari yang sebanding kayak yang sama lu gitu. Lagian lu pengecut banget nyarinya yang udah jelas-jelas lu menang lawan dia. Itu kan kocak ya sebenarnya. Gua itu lagi benci banget sama pembuli karena gua dapat info tetangga gua itu lagi disekolahin di boarding schools. Itu anak SMP kalau nggak salah kelas 1. Itu dibully di boarding schools. Dan lu tahu pembuliannya gimana? Dia ditonjokin sama seniornya sampai biru-biru dan disundut rokok. Lu bayangin, mukulin aja udah nggak bener. Nyundut rokok itu lebih parah. Parahnya gimana? 1, anak SMP ngerokok. Ya oke lah, gue tahu banyak anak SMP di luar sana yang ngerokok. Cuma ini di boarding schools yang notabene sekolahnya cukup bagus. Bisa bawa rokok, ngerokok, dan juga dia nyundutin puntung rokoknya ke si anak ini. Buat lu yang ngelakuin ini, kalau lu nanti bisa nonton ya, brengsek lu. Kok bisa sih otak lu, hati lu setega itu buat nyundut anak orang? Itu parah. Dan mungkin banyak kejadian pembulian lainnya yang lebih parah yang dialami oleh lu semua yang nonton, atau saudara-saudara lu atau teman-teman lu. Ya mungkin lu bisa tulis lah di komen pembulian seperti apa yang pernah lu tahu, supaya ini tuh nggak keulang lagi. Gue benci yang sama namanya pembulian. Dan kalau ngomongin pembulian, orang-orang yang sebenarnya suka ngebully sekarang hidupnya jadi apa sih? Apakah dia jadi orang benar atau malah tambah rusak? Gue nggak tahu ya. Gue sih selalu berhusnuzon sebenarnya. Gue pengen orang-orang yang dulu itu nakal, suka ngebully, itu hidupnya berubah jadi jauh lebih baik, bermanfaat buat orang. Tapi kok gue ketemunya kayak mereka ya gitu-gitu aja. Paling hidupnya apa? Nongkrong di warkop, minum. Udah gitu paling minum maboknya cuma mampu beli ciu. Udah gitu rese. Lu bayangin, udah mabok, mampunya ciu, rese lagi. Itu kan aduh, otaknya nggak ada. Ya makanya itulah kenapa jalan hidupnya dia adalah jadi pembuli. Gue nggak tahu sebenarnya pembuli ini menurut gue salahnya itu mulai dari rumah. Maksudnya gimana? Maksudnya ya gue nggak tahu ya sebenarnya apa yang dia alami di rumah sehingga dia melampiaskannya itu dengan cara yang brutal kayak gitu ke orang lain. Dan bahkan yang sering gue lihat, para orang tua ini juga ada yang punya pemikiran menurut gue agak rusak deh. Dia tahu kalau anaknya nakal, makanya anaknya ditaruh di boarding schools biar berubah. Gue nggak tahu konsep pemikiran ini datangnya dari mana. Tapi yang ada, kalau misalnya seperti itu, si anak itu malah nakalnya ke orang lain, ke anak yang lain. Dan itu sebenarnya ngeselin, karena gue juga pernah di boarding schools, dan kurang lebih ya kayak gitu juga. Gue nggak bilang, lagi-lagi gue nggak bilang semua boarding schools kayak gini, enggak. Tapi ya ada aja gitu yang seperti itu. Makanya gue kurang suka kalau misalnya ada orang tua yang berpikiran, masukin boarding school aja biar anak kita nggak nakal. Enggak, kalau anak lu nggak mau nakal, masukin barak
jarak aja itu sama KDM dah. Lagian kok bisa kepikiran masukin boarding school biar anaknya nggak nakal, atau ada yang kepikiran masukin pesantren biar anaknya nggak nakal. Susah, yang ada anak orang lain dinakalin sama anak lu. Jadi setelah gue pikir, pasti masalahnya mulai dari rumah. Ya entah orang tuanya yang nggak peduli sama anaknya, atau orang tuanya terlalu keras galak sama anaknya, atau apa nih. Karena konteksnya gini, kalau misalnya si anak ini adalah tukang palak, tukang ngambilin barang orang lain, kalau misalnya orang tuanya baik, maka orang tuanya akan nanya, kamu dapat barang ini dari mana? Ini barangnya siapa? Kemudian anaknya diminta untuk ngembaliin, atau seenggaknya orang tuanya yang ngembaliin. Tapi ini nggak ada sama sekali. Berarti kan emang orang tuanya aja yang bodoh amat sebenarnya juga. Anaknya gitu ya udahlah biarin, namanya juga anak-anak ya, mungkin gitu pikirannya. Makanya gue bilang masalahnya dari rumah. Anaknya tukang berantem dibiarin, ya namanya anak-anak, ya itu masalah juga dari rumah. Gue nggak tahu, makanya nanti ini kan yang nonton pasti remaja dewasa ya, kalian sebagai orang tua bertanggung jawablah terhadap pendidikan karakter anak di rumah. Jangan jadi orang tua yang bodoh amat dan selalu menggunakan kata-kata ya sekarang gini, kalau misalnya anak lo ditonjok sama anak gua misalnya, dar gitu ya, matanya biru, mulutnya robek, terus gua bilang, ya namanya juga anak-anak, terus lu gimana perasaannya? Kan nggak bisa. Jadi gua cuma minta, cobalah lo punya empati juga gitu. Jangan berlindung di kata namanya juga anak-anak. Ya kalau itu kejadian di anak lo gimana? Itu sih menurut gua ya. Jadi perbaiki pola pendidikan karakter anak di rumah, karena semua itu berawal dari rumah. Dan ya sekarang gue bisa bilang gini, kalau misalnya yang nonton ini lo lagi sekolah atau lo kerja atau apapun dan lo masih dibully, gue cuma bisa bilang lawan dengan cara apapun. Kalau dia nonjok lu, kalau lu berani nonjok balik, tonjok balik. Kalau lu nggak berani, lapor ke siapapun yang berwenang lah. Karena kalau misalnya dibiarin gitu aja, lu akan dibully terus-terusan. Kalau lu bisa pindah dari lingkungan itu, pindah dari lingkungan itu. Cuma kan kadang banyak orang yang nggak berani, banyak orang yang masih iya-iya aja. Kasian, gitu-gitu aja. Kalau lu nggak ada teman ceritalah ke siapapun, ke guru BK misalnya, ke kakak lu kalau ada, ke orang tua lu kalau dia mau dengerin, ke temen lu, ke siapapun lah, lu bisa cerita. Dan gue ngelihat efek dari pembulian ini juga ternyata cukup traumatis. Gue punya temen, sekarang dia usia udah 28 tahun, dan dia itu kalau misalnya ngelihat temennya yang dulu tukang bully, itu takut sampai gemeter badannya. Padahal temen gue yang dibully ini hidupnya udah jauh lebih sukses daripada dia yang tukang bully. Si tukang bully itu jadi gak tahu jadi apa, gak jelas hidupnya. Dan dia ini yang temen gue udah mungkin bisa dibilang hartanya udah miliaran gitu, tapi masih trauma, takut, gemetar. Makanya gue bilang ini pembulian tuh harus dibantai abis. Jangan kasih ruang buat orang-orang tukang bully. Mungkin tuh tukang bully itu diwadahin jadi satu, terus diapain, kayak diledakin kayak gitu ya, apa gimana. Kok jahat banget sih? Ya gimana, orang dia juga nakal. Sebenarnya gue pingin mereka cepat berubah gitu ya. Ya ntar coba dibuatkan programnya apa itu anak-anak tukang bully, para ahli pendidikan, pedagogi, apapun itulah, psikolog. Itu coba tuh tukang-tukang bully tuh diberikan pendidikan khusus biar tidak menimbulkan trauma buat anak-anak yang lain. Dan supaya juga hidup mereka itu bertumbuh, nggak cuma jadi tukang bully yang nggak jelas hidupnya di masa depan. Dan satu hal yang mau gue bilang ke kalian semua, buat kalian atau buat lo semua yang nonton video ini dan lo adalah korban bully, yakinlah bahwa lo adalah orang yang jauh lebih besar daripada orang si tukang bully itu. Tunjukkan bahwa kalian bisa tumbuh jauh lebih besar, lebih sukses dari mereka, sehingga ketika mereka butuh sesuatu, lo bisa dengan bangganya, dengan sombongnya lo bilang, enggak, ngapain lo minta-minta bantuan sama gua. Ya gitu aja. Kesannya kayak jahat banget, dendam. Ya itulah buah dari kejahatan mereka juga gitu, kenakalan mereka. Kecuali mereka sudah berubah, mengakui kesalahannya, minta maaf, ya udah oke. Kita juga lihat-lihat. Jadi ya kalian harus sukses. Gua sebagai orang yang cukup banyak pembulian di waktu dulu, gue bisa tumbuh sampai di titik ini. Gue sekarang lagi di Amerika, ini di Golden Gate Park. Gue lagi S2 di University of San Francisco, ngambil Entrepreneurship and Innovation via LPDP. Dan gue mau bilang ke kalian, gue sekarang berani untuk menghadapi si pembuli-pembuli itu, dan gue berteman dengan orang-orang yang dibully. Tapi note juga buat kalian yang sebenarnya dibully,
Pasti ada alasan kenapa kalian dibully, dan temukan alasan itu dan perbaiki. Ya siapa tahu kalian aneh atau terlalu ngeselin, dia bisa jadi. Jadi selalu introspeksi, selalu berani curhat, dan mau membenahi diri buat kalian yang dibully dan yang membuli. Jadi semuanya gue harap kebaikan buat lo semua, si pembuli dan yang dibully. Oke, bye. Sampai jumpa di video berikutnya.